Hai semuanya, eksplorasi bareng analisis real yuk. Berikutnya kita akan mencoba mengaplikasikan beberapa definisi terkait himpunan seperti operasi himpunan, kesamaan himpunan ke dalam pembuktian teorema. Misalkan nih, saya punya teorema. Jika A, B, C adalah sebarang himpunan, maka komplement B gabung C terhadap A itu sama dengan komplement B terhadap A diiris dengan komplement C terhadap A. Sebelum kita bahas ini, coba teman-teman bayangkan himpunan A tanpa B gabung C itu daerahnya di mana sih? Oke, kita amati. B gabung C-nya mana? Oh, B gabung C-nya ini. Berarti kalau A tanpa B gabung C mana? Oh, berarti ya yang ada di sini. Oke, kita simpan dulu ya ini ya. Kemudian ada A tanpa B. A tanpa B berarti yang mana ya? A tanpa B ini A tetapi tanpa B. Oh, berarti di luarnya ini otomatis ada di sini. Nah, ini A tanpa B. Kemudian A tanpa C. A tanpa C berarti A tanpa daerah ini. Berarti A tanpa C-nya ada di sini. Nah, ini A tanpa C. Nah, kalau kita iriskan, tadi kan A tanpa B-nya ini. Kemudian ada A tanpa C yang daerah sini. Berarti kalau diiriskan jadi yang mana? Jadi, nah jadi ini kan ya. Oh iya, berarti sama nggak daerahnya yang terbentuk? Sama kan? Nah sekarang tapi kita nggak pakai pembuktian yang seperti ini. Kita pakai pembuktian yang namanya pembuktian secara formal. Kita lihat pembuktian secara formalnya gimana. Kita perlu mendaftar definisi yang dibutuhkan dulu. Yang pertama adalah di sini ada kesamaan himpunan, ada gabungan, ada irisan, yang terakhir ada komplement. Nah, dari sini kita akan mencoba membuktikan bagian A dulu kita buktikan. Oke? Next. Kita coba. Kalau kita tujuannya ingin membuktikan bahwa A tanpa B gabung C itu sama dengan A tanpa B diiris A tanpa C, artinya kita harus menunjukkan bahwa yang ada di kedua ruas ini, ruas kanan dan ruas kiri ini harus saling subset. Kalau ada saling subset berarti kita coba buktikan yang ke arah kanan dulu. Jadi yang di ruas kiri subset dari yang ruas kanan. Kalau kita ingin membuktikan A tanpa B gabung C itu subset dari A tanpa B diiris A tanpa C, maka kita harus mengambil unsur di dalam A tanpa B gabung C dulu. Nah, berikutnya akan kita buktikan bahwa X ini anggota dari A tanpa B diiris dengan A tanpa C. Nah, ketika kita punya X anggota dari A tanpa B gabung C, artinya kalau kita gunakan definisi dari komplement, maka kita memiliki X anggota A tetapi X-nya bukan anggota dari B gabung C. Nah, ini berdasarkan definisi komplement yang sudah kita pelajari. Nah, berikutnya dari yang kita miliki yaitu X bukan anggota B gabung C, maka di sini kita punya X ini bukan anggota dari B dan X bukan anggota dari C. Kalau kita punya X bukan anggota B gabung C, sebenarnya kan maknanya dari definisi B gabung C kan ya. Definisi B gabung C itu kan artinya X-nya itu ada di dalamnya B atau X ada di dalamnya C. Kalau kita negasikan bukan di dalamnya, berarti kita punyanya X bukan anggota B awalnya atau berubah menjadi dan X bukan anggota dari C. Itu bisa kita simpulkan dari alasan negasi definisi 1.1.3 yang A atau definisi dari gabungan. Nah, artinya di sini kita punya tadi ya X anggota dari A dan di sini X bukan anggota B dan X bukan anggota dari C. Oke, karena kita tujuannya ingin memunculkan A tanpa B diiris dengan A tanpa C, maka kita harus memunculkan X anggota A ini sebanyak 2 kali. Supaya jadi begini kan ya. Maka di sini kita tuliskan menjadi X anggota A dan X bukan anggota B. Dan juga
X anggota A dan X bukan anggota C. Dari sini berikutnya kita bisa menarik kesimpulan dari X anggota A dan X bukan anggota B, maka kita punya X anggota dari A tanpa B. Kemudian untuk X anggota A dan X bukan anggota C, kita bisa menyimpulkan kalau X anggota dari A tanpa C. Kita lihat di sini, kita amati lagi. Ada istilah dan. Kalau ada dan, sehingga bisa kita simpulkan kalau X-nya itu termuat di dalam A tanpa B iris A tanpa C. Seperti ini, sehingga tersimpulkan bahwa A tanpa B gabung C itu subset dari A tanpa B iris A tanpa C. Nah, ini kan masih arah subset ke arah kanan. Berikutnya adalah kita perlu membuktikan dari sebelah kiri, ruas kirinya subset dari ruas kanan. Kita balik. Nah, untuk ini silahkan dicoba sendiri ya. Oke teman-teman, sekian sekilas tentang pembuktian dari De Morgan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.